wabarakatuh. Pagi ini tanggal 29 April bertepatan hari Rabu jam 8 pagi waktu Eropa atau Jerman dan pukul 12 ya kalau di Indonesia. Oh, pukul Ya, 1. sekarang pukul 1 Oke. Ya. jam 13. Dan hari ini sudah ada Ustadz Fahmi Salim, Wakil Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Fahmi Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman semua yang berada di Jerman dan juga Jerman Raya, yang alhamdulillah pagi hari ini ya, waktu Eropa dan kami di sini siang pukul 1 atau 13 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kita dapat mengudara ya, bertemu di udara, tetapi jasad kita masih ada, tentu saja ada di daratan, ada di bumi, namun berjauhannya fisik ya, tetapi tidak akan mengurangi ya kedekatan hati kita insya Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan terbukanya semua kebaikan yang kata Nabi SAW, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri adbir ya. Ada malaikat yang senantiasa menyeru, wahai orang yang mencari atau mengharapkan kebaikan, mari sini datang ya, sambutlah Ramadan ini, karena di bulan Ramadan itu luar biasa keistimewaannya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Kata Rasulullah SAW, satu amalan yang fardu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 70 kali lipat pahalanya. Satu amalan yang sunnah itu disamakan pahalanya dengan satu amalan yang fardu ya. Kemudian pintu neraka semuanya ditutup ya, kemudian pintu surga semua dibuka ya, kemudian setan-setan juga dibelenggu atau dipenjara. Nah, kalau sekarang misalnya masih ada perilaku-perilaku manusia hamba Allah yang mengikuti setan masih berkeliaran, itu sebenarnya bukan karena pengaruh setannya. Setannya sendiri dipenjara, di kerangkeng, dibelenggu. Tapi barangkali manusia yang sudah seperti itu ya, karena sudah terlalu lama akrab dengan setan di bulan sebelumnya ya, malah dia sudah menjadi anak buah, menjadi binaan, dan sudah menjadi agen barangkali ya, untuk menyebarkan keburukan dan kefasikan. Auzubillah min zalik. Nah, inilah bulan suci Ramadan ini, luar biasa alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, kita mesti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki bulan Ramadan tahun ini dengan suasana yang istimewa, yang khusus, yang lebih baik sebenarnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Pak Ustadz kok bilang Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya? Suasananya padahal memprihatinkan. Ya, tidak bisa kita keluar rumah, tidak bisa kita salat tarawih berjamaah seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak bisa mengadakan aktivitas buka puasa bersama, menjalankan sunnah Rasulullah dan lain sebagainya itu. Iya, sesungguhnya pengamalan ibadah Ramadan itu ya, kenapa dianjurkan itu dilakukan ya, karena memang untuk menghidupkan syiar. Jadi tujuannya itu ya, tujuan daripada kita berjamaah melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah menghidupkan syiar ya, mensiarkan ajaran-ajaran atau ibadah-ibadah yang ada di Ramadan. Itu tujuannya. Berjamaah itu hanya sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai metode, sebagai cara. Nah, cara ini bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Metode bisa berbeda dari satu tahun ke tahun berikutnya, tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau keadaan normal, kita
kita mengadakan acara secara jama'i, iftar berbuka puasa, tarawih bersama, bahkan nanti di 10 terakhir itu ada ibadah yang spesial, yaitu etikaf 10 hari Ramadan terakhir itu dalam keadaan kita situasi kondisi kita memungkinkan dan pahalanya jelas ya, luar biasa. Namun metode yang namanya metode itu bisa berbeda, dan Islam mengizinkan kita untuk berbeda metode, berbeda cara dalam mensyiarkan ibadah ya, karena tujuannya adalah sama-sama menghidupkan syiar Ramadan ya, menggiatkan kita untuk beribadah ya, hanya caranya yang berbeda karena situasi, kondisi menuntut keadaan kita berbeda. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang ada di Jerman atau di belahan dunia yang lainnya ya, jangan berkecil hati kalau kita tahun ini tidak mengadakan kegiatan-kegiatan Ramadan sebagaimana ini. Justru kalau buat kami di Indonesia ini saya menggambarkan sebagai situasi yang ekstra luar biasa ya. Kenapa positif? Coba lihat, kalau saudara mungkin mengalami ibadah puasa di tanah air, terutama di kota-kota besar di Indonesia, apa yang terjadi? Setiap hari hampir kita buka puasa ya, di luar ada undangan, buka bersama, ada teman kantor, ada alumni angkatan sekolah, kuliah ya, ada organisasi dan lain sebagainya. Dan kebanyakan rata-rata mengadakannya kalau tidak di instansi, itu biasanya di mall. Ya, sehingga jadwal kunjungan ke mall itu sebulan Ramadan itu cukup padat gitu ya. Lalu bukan hanya lalu lintas ibu kota yang sangat macet dan membuat kita sangat capek, melelahkan. Justru bagi kami sekarang ini alhamdulillah kita tidak perlu macet-macet di jalan raya, tidak perlu menghadiri buka bersama ya, dan orang-orang Muslim di kota besar ini ya seperti itu ya, mengadakan buka puasa bersama hampir tiap hari di mall, akhirnya menghabiskan waktunya di mall ya untuk bayar zakat mall. Pastinya diperbanyak zakat malnya, bukan zakat mallnya, begitu kira-kira. Nah, ini salah satu hal yang positif lah yang kita ambil ya. Kita selalu ambil hikmahnya. Jangan kita begini, nggak bisa loh. Sekarang kita beribadah di rumah itu mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasul. Ya, jangan dikira beribadah di rumah itu tidak afdol. Ya, Rasulullah saja ketika 3 hari pertama sholat berjamaah tarawih di masjid, lihat ini sudah sangat kegempitanya ya umat Islam waktu itu di bulan Ramadan mengadakan sholat di masjid qiyamul lail ya, karena anjuran dari Rasulullah SAW itu, maka beliau memutuskan malam yang keempat beliau tidak keluar dari rumahnya. Padahal bilik rumah Rasulullah itu berada persis di samping ya sekarang tempat yang dinamakan dengan Raudhah ya, yang sekarang itu menjadi tempat makamnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sedekat itu beliau tidak mau keluar ya, beliau lebih ingin ibadah qiyamul lail Ramadan di rumah. Ada mas sunnah ibadah berjamaah di masjid ketika Ramadan sunnah juga di rumah. Nabi mencontohkan itu. Jadi tidak ada masalah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang konteks musibah, nah ini menarik. Al-Qur'an selalu membawa kita, mendorong kita untuk positive thinking. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan apa? Ajaban li amril mu'min ya, inna amrahu kullahu lahu khair ya. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, menakjubkan, sangat mengagumkan. Kenapa? Semua perkaranya itu baik untuk dia ya. Apabila dia mendapatkan, kata Rasulullah, kenikmatan, in asobat usara syakar, dia dapat kesenangan, dia dapat nikmat, dia dapat materi, dia dapat apa yang dia langsung bersyukur kepada Allah SWT. Jadi pahala, jadi ibadah. Jadi ada ibadah yang namanya ibadah syukur. Ya, kita maknai hanya ruku, sujud, ya, baca
Quran, zikir, wirid gitu ya, atau sedekah, termasuk mensyukuri nikmat Allah itu ya ibadah itu loh. Luar biasa dalam Islam. Dan itu menjadi kebaikan kita. Pemirsa, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra sobat. Kalau dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan bahaya, penyakit, ya, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan, dia apa? Bersabar. Orang yang bersabar ketika mendapat cobaan dari Allah juga besar. Inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa perhitungan. Alias apa? Allah nggak ngitung-ngitung, nggak dibatesin. Ya, kadar pahalanya itu jauh lebih besar dari yang kita angkat. Kenapa? Karena bersabar. Maka itu juga ketika konteks merebaknya wabah, ya, Nabi SAW ini diakui sekarang ada hikmahnya, ya, ajaran lebih dikenal secara luas di dunia barat. Kenapa? Bagaimana ajaran Islam itu melakukan mitigasi bencana pandemi seperti yang kita alami saat ini. Maaf, gambar saya jelas nggak? Gambar saya jelas? Di sini kok nggak ada ya? Atau warnanya hitam gitu. Kenapa? Jelas nggak, Mas? Pak Lukman? Halo? Ya, gambar saya jelas nggak, Mas? Ya, tapi di sini gambar saya hitam nih. Nggak bisa di... Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya lanjutkan, ya kan? Bahwasanya, ya, bisa terbalik. Nah, ini. Ya, saya lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi ini ketika terjadi pandemi ini ada satu hikmah luar biasa, ya. Nama Nabi Muhammad SAW, ya, itu dikenal sebagai yang dapat melakukan, ya, pandemi dengan sabda Rasulullah SAW, ya, idza sami'tum bi ardin waqa'a bi ardin ta'un fala taqdumu alaihi wa idza dakhaltum fihi fala takhruju minhu, ya. Jika kamu semua mendengar ada satu penyakit menular, wabah di satu negeri, satu wilayah, maka jangan kamu masuk, yang dari luar tidak boleh masuk. Dan yang sudah berada di dalam berusaha untuk keluar, ya. Ini yang disebut dengan isolasi, yang dari luar tidak masuk, yang dari dalam tidak keluar. Dan Rasulullah SAW memberikan apa? Busyra, kabar gembira, ya, buat iman. Ya, kalau orang yang mati dalam keadaan penyakit atau terjangkiti penyakit wabah menular itu, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mati syahid. Kenapa? Karena kesabarannya, ya. Karena kesabarannya, karena keimanannya, karena dia yang dapat menimpa dirinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini prinsip Al-Qur'an ini luar biasa. Surat Al-Baqarah, ya, kalau kita lihat ayat tentang perang misalnya, yas'alunaka 'anil qital, itu tentang peperangan. Itu adalah, kamu dijawab, itu adalah huwa kurhul lakum. Itu sesuatu yang dibenci. Tetapi apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu meskipun kalian benci. Termasuk konteksnya bisa bukan hanya untuk perang, ya. Kontekstualisasi ayat ini bukan hanya untuk perang, tapi untuk semua ujian, musibah, bencana, ya, menyenangkan diri kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Ya, sesuatu yang kalian benci itu dia akan mendatangkan kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi
ya, kalian menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, itu justru yang akan menjadikan untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah, ya. Kisah-kisah di sini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mestinya mengubah musibah ini menjadi anugerah, ya. Jadi menjadikan musibah, ya, yang tadinya itu sesuatu yang kita benci, takrahu syai'an kurhun, jadi khair, jadi kebaikan. Nah, kita seorang muslim ini harus positive thinking, harus bersikap positif, ya, harus looking in, melihat ke dalam, melihat ke bawah tentang bagaimana memaknai. Nah, ajaran Al-Quran ini luar biasa, dan di dalam Al-Quran kita mendapati para nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan berbagai macam ujian. Ada ujian kesabaran, tidak punya keturunan, ada ujian diusir dari kampungnya, ada ujian diintimidasi, diteror. Maka Rasulullah SAW menyatakan begini, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Ya, manusia yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah adalah para nabi. Lalu kemudian orang-orang yang levelnya berada di tingkatan, ya, sampai terus seperti itu, sampai orang awam pun mendapatkan ujian dari Allah, ya. Kalau dia semakin ujiannya itu berat, maka itu mendatangkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh para nabi yang bisa kita jadikan ibrah, pelajaran, ya, yang mengubah yang tadinya itu musibah menjadi anugerah. Kenapa? Karena yang membedakan orang beriman dengan orang kafir yang tidak beriman ini adalah apa? Orang beriman itu tidak pernah putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, ya, dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang pantas untuk berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Orang beriman pantang punya putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus panjang asa, ya, terhadap Allah. Bukan panjang angan-angan, ya, tapi panjang asanya, panjang harapannya. Ya. Kenapa? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Allah mengingatkan, ya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ini dalam konteks peperangan, termasuk saya katakan tadi di awal, peperangan itu satu contoh saja, termasuk ujian dan musibah. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu merasa rendah, merasa lemah untuk mengejar musuhmu. Ya, kalau di sini kita tarik bukan hanya mengejar musuh, tapi menyikapi musibah. In takunu ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, terluka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang kafir pun, ya, mereka merasakan terluka dan merasakan sakit yang sama, bahkan yang lebih. Coba lihat sekarang pandemi global ini, ya, Mas Lukman dan teman-teman semuanya, ya, ini yang mengalami penderitaan paling besar itu siapa? Ya, negara-negara non-Muslim. Meskipun ada juga negara-negara Muslim bahkan di frontliner, ya, front terdepan, di misalnya di Inggris, di Amerika, itu banyak dokter-dokter Muslim yang menjadi korban COVID-19, ya, gugur sebagai syuhada, insya Allah. Bagaimana janji Rasulullah SAW, al-mat'unu syahid, ya, at-ta'unu syahadah. Orang yang mati karena penyakit menular, wabah, itu adalah dia mati syahid, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini korbannya lebih banyak mereka sebenarnya. Ya, sama seperti ketika perang Badar, seperti perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq. Kalau kalian merasa sakit karena perang itu, karena musibah itu, karena bencana itu, karena wabah itu, mereka juga merasakan sakit yang sama. Bahkan bisa jadi lebih besar sakitnya mereka itu. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang kafir itu apa? Kalian
punya asa, punya harapan yang tidak bisa diharapkan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan ditengok, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala harapan mereka itu. Sementara kita punya pegangan, punya sandaran yang kokoh. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Nah, maka itu kita lihat teman-teman di sini kisah misalnya para nabi yang mendapatkan ujian besar, ujian berat. Ya, saya mengatakannya lebih berat dari ujian yang dihadapi oleh manusia kebanyakan. Ya, kalau kita sekarang mengalami lockdown masih bisa menikmati internet, masih bisa pesan delivery makanan ya dari rumah kita masing-masing, masih bisa ada makanan beku yang bisa kita olah ya, masih bisa kita nonton TV, masih bisa kita dengarkan ya, banyak sekali fasilitas yang memudahkan kita ini meskipun lockdown. Tapi para nabi ketika mendapatkan ujian ya, mereka mengalami lockdown. Subhanallah ya, kita bisa membayangkan kondisi pada saat itu ya, bukan hanya belum semaju ya, materinya tidak semaju sekarang, teknologinya tidak semaju saat ini, tapi memang betul-betul lockdown mereka ya, tanpa pertolongan, tanpa ada yang mau memberikan pertolongan, putus. Kalau orang biasa menghadapi itu pasti dia akan putus harapan. Subhanallah. Contoh yang pertama, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu bisa mengubah musibah yang beliau hadapi itu menjadi anugerah, menjadi berlipat-lipat ya, kali Allah memberikan anugerah kepada beliau setelah lulus dalam ujian. Nah, syaratnya apa? Lulus ujian dulu, lulus ketika menghadapi musibah. Karena musibah itu ya, kata Allah dan Rasul, itu merupakan ujian ya, ujian kita ini sedang diuji oleh Allah. Ya, kalau kita seperti anak sekolah, anak kuliahan ya, ini untuk naik kelas, naik levelnya dia mesti diuji dulu. Ada ujian lisan, ada ujian tulisan dan lain sebagainya. Nah, setiap mukmin juga pasti mendapatkan ujian. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, walaqad walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apa kata firman Allah, teman-teman? Di sini Allah menyatakan dengan lugas, apakah manusia itu mengira ya, menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan oleh Allah ya, tidak mendapatkan ujian apa-apa ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah? Tidak. Allah tidak mengatakan, tidak menjamin setiap orang yang mengatakan beriman kami tidak akan mendapatkan ujian. Tidak, pasti diberikan ujian. Sebagaimana kami dahulu, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka itu. Untuk apa? Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu. Ya, dengan ujian itu Allah dapat menyaring, ya, dapat menyeleksi mana orang-orang yang benar jujur dalam imannya, mana yang bohong, mana yang dusta. Nah, orang ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah ini pasti kelihatan aslinya itu seperti apa. Ya, akan kelihatan aslinya. Kalau memang pembawaannya aslinya itu baik, dia dalam ujian musibah pun dia akan tetap baik, akan tetap memancarkan kilau kebaikannya. Tapi ketika aslinya itu memang dia tidak baik, itu ketika musibah makin menjadi-jadi dia. Nauzubillah min zalik ya. Nah, Nabi Ayub bagaimana? Di dalam surah Al-Anbiya, subhanallah ya, ayat 81 sampai 84, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ya, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Subhanallah ya, Nabi Ayub di situ digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, ingatlah wahai Muhammad, ketika Ayub itu hambaku, dia menyeru Tuhannya. Ya, iznada rabbahu anni massani ad-durru. Ya, sungguh aku telah ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan. Ya, dia tidak menyebut jenis penyakitnya, jenis kesulitannya apa. Ya, saking baiknya
saking sabarnya Nabi Ayub itu dia tidak mengadu kepada Allah dengan menyebutkan jenis musibahnya. Kalau kita tidak, baru kena musibah sedikit kita sudah meraung-raung, ya kita sudah merinci, melis semua daftar musibah kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Ayub ini punya adab yang luar biasa kepada Allah. Dia tidak menyebut apa jenis musibahnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah lebih tahu tentang kondisi yang sedang dia hadapi. Dia cukup mengatakan, sungguh aku telah mendapati penyakit, ya. Wa anta arhamur rahimin. Dan hebatnya lagi yang kedua, dia tidak minta, ya Allah sembuhkan aku dong, ya Allah cepat dong angkat ini wabah. Enggak. Dia bilang apa? Wa anta arhamur rahimin. Karena dia tahu, dia yakin, Ayub ini yakin kepada Allah bahwa Allah tahu tentang dirinya, Allah tahu tentang kelemahan fisiknya dirinya, dan Allah tahu pasti tentang situasi yang begitu sulit dihadapi. Nabi Ayub hanya mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang menyayangi. Itu bentuk apa? Rayuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu menyebutkan jenis ujiannya, cobaannya. Yang kedua, dia sampai malu mengatakan, ya Allah sembuhkan aku dong. Bagi Allah itu terlalu kecil hanya minta untuk kesembuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita, ya, memohon kepada Allah, merayu Allah, memuja Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujaan, dengan pujian yang paling tinggi yang bisa kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa? Anta arhamur rahim. Ini menunjukkan apa? Kalimat anta arhamur rahim itu menunjukkan kerendahan hati. Yang kedua, menunjukkan kondisi kita yang memang patut untuk dikasihi oleh Allah, patut untuk dibelas kasihani. Ya, itu Nabi Ayub sampai seperti itu. Nah, bagaimana Nabi Ayub sesungguhnya? Nabi Ayub ini, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikenal ketakwaannya. Orang bertakwa, dikenal kedermawanannya, kekayaan. Dia kaya raya, ya, udah kaya, dermawan, ya, kemudian juga apa? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya udah ideal. Ini manusia yang ideal. Keluarganya sempurna, hartanya berlimpah, subhanallah. Dan beliau diuji oleh Allah, ya, dengan penyakit yang menimpa badannya. Ya, juga mengalami musibah apa? Yang menimpa harta dan anaknya. Jadi double-double nih penyakit, musibahnya. Ya, fisiknya kena penyakit, lalu kemudian hartanya menyusut, ya, bahkan habis sama sekali untuk mengobati penyakit beliau ini. Dan anak istrinya akhirnya apa? Tidak sanggup lagi untuk merawatnya. Tidak mau lagi mereka merawatnya. Kenapa? Karena sudah kehabisan daya dan upaya, kira-kira seperti itu. Mereka akhirnya apa? Pergi menjauh. Udah nggak ada lagi harta untuk merawat, ya, modal untuk bisa hidup, beri makan, sudah tidak ada. Ya, apa yang terjadi? Anak istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub, subhanallah. Maka, subhanallah, beliau yang terkena penyakit itu, ya, hanya tersisa apa yang ada pada dirinya. Yang Allah sisakan dalam dirinya itu apa? Hati dan lisan yang dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai diriwayatkan itu sampai badannya kurus kering, ya sudah. Sampai yang tersisa itu hanya, ya, tulangnya, sampai, ya, betul-betul menyedihkan, ya, tersisa tinggal hati dan lisannya yang itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu apa? Beliau menjauh, mengasingkan diri di satu tempat. Nah, ini disebut dengan beliau mengisolasi dirinya. Mengisolasi dirinya bukan karena daerah itu terkena penyakit menular, bukan, tetapi karena beliau sudah mengalami lockdown, dijauhi oleh orang, ya, dijauhi oleh keluarganya sendiri, ya, sehingga beliau mengasingkan diri. Hanya istrinya saja yang mau menemani Ayub atas perintahnya, sampai istrinya pun lelah, ya, sampai dia mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Nah, kalau ada cerita-cerita Israiliyat yang lebih daripada itu, kita tidak boleh meyakininya. Karena kalau terlalu percaya kepada Israiliyat yang mengatakan, oh sampai istrinya kafir, enggak.
Istri beliau tidak kafir. Oh, sampai istrinya dilaknat oleh Nabi Ayub, tidak. Ya, ini kita mengambil dari tafsir yang sahih, ya, dari tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan demikian. Sudah cukup. Sebab tidak ada keterangan sama sekali. La, tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah, tidak dari sahabat, dari tabi'in yang menyatakan keluarga Ayub lalu menjadi kafir. Tidak. Dan mereka mendapat laknatnya Nabi Ayub, tidak sama sekali. Hanya betul-betul karena saking kelelahannya, kesusahannya mereka ini, ya, mereka pekerjakan ada orang untuk mengurus suaminya. Hanya sebatas itu saja. Bukan kufur nikmat, apalagi sampai kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ayub pada saat itu? Dia mendapatkan musibah. Nah, beliau apa? Di situ beliau bersabar. Beliau berserah diri. Beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyikapi penyakit yang diderita. Maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Allah kabulkan doanya. Ini ayat 84 itu. Surat Al-Anbiya. Fakashafna ma bihi min durrin. Ya, yang kedua, Allah lenyapkan berbagai penyakit yang ada padanya sehingga sembuh lahir batin. Ya. Kembali fisiknya seperti sedia kala, berangsur-angsur. Ya. Kembali lagi fisiknya. Tidak seperti yang dulu. Penyakit kusta dalam satu riwayat sampai habis, ya, tubuhnya digerogoti. Ya, yang tersisa tinggal digambarkan itu mungkin dalam bentuk superlatif, itu digambarkan hanya hati dan lisan yang saya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Sampai Allah lenyapkan semua penyakit. Yang ketiga, wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan min indina. Subhanallah. Allah kembalikan keluarganya, ya, kepadanya untuk lebih sempurna kebahagiaan. Jadi yang tadinya mulai agak menjauh, bukan menjauh karena kufur nikmat, tidak, menjauh karena sudah saking kelelahannya, gitu ya, perkerjakan orang, akhirnya apa? Dikembalikan istrinya, anaknya, keluarganya. Ini menjadi apa? Menjadi pahala, balasan dari Allah begitu luar biasa sempurna, bukan hanya fisiknya, tapi batin beliau juga menjadi apa? Semakin tenang dan tentram. Bahkan lebih dari itu, wa mislahu ma'ahu rahmatan min indina. Allah lipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai satu rahmat kepada hamba-hambanya yang sabar, ya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, ini pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya perspektif kita menghadapi musibah ini tergantung sikap hati kita. Kalau kita mau bersabar, ya, bertawakal dalam ujian, ini bukan cuma ujian apa pandemi aja, ya. Ya, teman-teman yang berada di luar negeri, sedang studi, misalnya mungkin ada yang terdampak karena lockdown di negeri bagian masing-masing, atau kiriman dari orang tua, dari rumah, dari tanah air, mungkin ada seret, ya, itu juga menjadi ujian, karena ini menjadi dampak, ya. Karena COVID-19 ini, ya, sebenarnya yang lebih serius itu adalah bukan soal jumlah korbannya yang positif, ya, ataupun yang meninggal dunia karena COVID-19, tapi justru dampak sosial ekonominya ini yang luar biasa, ya, karena banyak orang, pegawai karyawan dirumahkan, ada yang banyak di PHK, kemudian lagi usaha-usaha kuliner, ya, transportasi, travel dan lain sebagainya itu berhenti total, ya, banyak orang seperti itu. Nah, ini dampaknya luar biasa, sehingga mungkin juga berdampak kepada teman-teman yang ada di luar negeri. Sampai kemarin beritanya di Mesir itu sudah dipulangkan beberapa puluh mahasiswa dalam satu gelombang itu. Ada kurang lebih 75 mahasiswa dari Kairo. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana musibah itu berubah menjadi anugerah. Ya, berubah menjadi anugerah luar biasa. Yang tadinya begitu mendapatkan kesusahan, kesulitan, ya, karena sikapnya yang berbeda, yang bersabar, dia berserah diri dan bertawakal kepada Allah, ini kemudian diganti oleh Allah dengan anugerah yang sangat besar. Maka Al-Quran mengatakan apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, ya, Al-Quran mengatakan satu kesulitan, yusro, dibalas, diganti Allah dengan dua kemudahan. Coba bayangkan, dalam bahasa Arab,
al-usr itu menggunakan al definitif atau bentuk definitif. Jadi ketika itu diulang 2 kali al-usr itu berarti kesulitan yang sama, ya. Tapi ketika yusra, kemudahan itu dalam bentuk yang indefinitif. Apa bentuk kemudahannya? Tidak disebutkan. Tidak pakai al. Nah, itu dalam sastra ilmu bahasa Arab, gramatika seperti itu. Yang indefinitif tidak pakai al di depannya. Maka itu artinya apa? 2 kemudahan yang berbeda. Nah, jadi satu kesulitan yang sama, Allah akan ganti dengan 2 kemudahan yang berbeda. Subhanallah. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh lagi misalnya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa. Ya, beliau mengalami ujian hidup yang berliku-liku, yang fluktuatif, ada kalanya mendapatkan kenikmatan sebentar lalu turun, jatuh ke dasar bertahun-tahun, naik lagi merangkak, jatuh lagi, subhanallah. Inilah pelajaran kehidupan. Makanya Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Yusuf ini lengkap dari awal sampai akhir itu dalam satu surat. Dan satu surat yang namanya surah Yusuf ini Allah turunkan sekaligus, ya, satu paket, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, itu diturunkan satu paket, ini surat sekaligus, ya, subhanallah. Ini surat Yusuf dari awal peristiwa beliau masih kecil, mimpi, kemudian diakhiri dengan takwil mimpinya, ya. Di ayat 100 Nabi Yusuf mengatakan begini, wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Lalu dilanjutkan dengan ayat apa yang berbunyi Rabbi, ini doa yang dilantunkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini luar biasa pelajaran hidupnya bagi kita, bagi yang mendapatkan musibah, ya. Kita berkaca kepada ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf? Beliau mengalami 2 kali lockdown. Ya, pertama ketika dijebloskan ke dalam sumur, ya, secara zalim oleh saudara-saudara kandungnya, kakak-kakaknya, ya, yang lebih tua. Subhanallah. Beliau yang tadinya mendapatkan kesenangan, kenikmatan, anak yang paling disayangi oleh Nabi Yakub, ya, harus mendekam di dalam sumur yang dingin, ya. Kemudian berhari-hari, bahkan dikatakan berminggu-minggu beliau berada dalam sumur, tidak bisa keluar. Tidak ada yang membantu dan menolong karena di sumur itu sumur tua, ya, yang berada di tengah padang pasir. Subhanallah. Ya, tidak ada yang lewat. Nah, ketika pas lewat ada satu kafilah, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Qala hadza ghulamun. Ini subhanallah, Allah kasih rahmat. Lewat situ, ya, kafilah yang membawa komoditas perdagangan. Akhirnya mereka mencari air, mereka menurunkan timba. Nah, barulah di situ ketemu, ya, Nabi Yusuf itu akhirnya minta tolong. Akhirnya dia bisa diangkat keluar dari sumur itu. Dan akhirnya apa? Baru saja naik ke atas daratan, diselamatkan dari dasar sumur, sudah mendapatkan ujian lagi. Apa? Dijadikan atau dijual di pasar budak. Washarawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, mereka membeli Yusuf di pasar budak itu dengan harga dirham yang sangat murah. Ya, yang awalnya tidak banyak, tidak mau, tidak dilirik oleh orang-orang kaya, orang-orang berpunya untuk menjadikan anak kecil ini menjadi pelayan di rumahnya. Tapi dibeli oleh qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa ayyan fa'ana aw natakhidahu walada. Subhanallah, Allah gerakkan hati, ya, pejabat tinggi Mesir, seorang perdana menteri itu dalam riwayat,
Ya, dia berkata kepada istrinya yang lewat di pasar itu, ya, wahai istriku, ya, akrimi maswahu, asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada. Yang nanti, ya, ini justru akan mendapatkan ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Istri majikannya, tuannya Nabi Yusuf ini justru yang nanti kesengsem, ya, yang jatuh cinta, yang dalam tanda petik ngebat gitu ya kepada ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam setelah dia menjadi orang dewasa. Ya subhanallah, ujian demi ujian. Ya, diangkat dari sumur, dapat jadi budak, ya, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa namanya, godaan perempuan, ya, di dalam rumah istana pembesar Mesir itu, sampai kemudian beliau apa? Dipenjara. Subhanallah. Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Nah, ini lockdown yang kedua. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya, la illam af'al ma ya'muruhu la yusjananna wa la akuna minas saghirin. Itu dalam surat Yusuf kita baca, subhanallah. Nah, ini. Jadi 2 kali lockdown, di dalam sumur dan kemudian di dalam penjara yang sama-sama gelap, yang sama-sama dingin, yang sama-sama jauh dari orang, ya. Tidak ada pertolongan, tidak ada ini. Subhanallah. Bahkan di dalam riwayat di situ beliau di dalam penjara itu sampai belasan tahun. Jadi meskipun ada eh, kasus, ya, 2 orang pembantu raja itu yang menjadi suspek, tertuduh, ya, tersangka yang berupaya melakukan pembunuhan terhadap Raja Mesir karena memasukkan racun, mungkin apa, bisa jadi dari makanan maupun dalam minumannya. Nah, 2 pelayan istana ini, yang pelayan menyiapkan makanan, yang satu pelayan menyiapkan minuman, ini kemudian dijadikan tersangka, ya, upaya pembunuhan terencana terhadap Raja Mesir. Akhirnya mereka dipenjara. Di penjara mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf. Inilah awal mula, ya, jalan Allah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berdakwah dengan apa? Keahliannya untuk mentakwilkan mimpi, ya. Dan beliau berhasil mentakwil mimpi mereka ini persis seperti kejadian yang mereka alami. Yang satu dihukum pancung, ya, yang satu selamat. Subhanallah. Maka beliau berpesan kepada satu pelayan yang selamat ini, uzkurni inda rabbik. Nanti kalau kamu keluar, tolong ingatkan, ya, rajamu itu tentang kondisi aku. Uzkurni inda rabbik. Saya ini dizalimi, saya ini dipenjara tanpa adanya pengadilan, proses pengadilan yang benar. Ya, saya hanya masuk penjara ini hanya untuk menyelamatkan muka, ya, majikan saya, supaya dia tidak dibully, supaya istrinya juga tidak dibully. Biarin saya tanggung kesalahan. Tapi sudah cukup saya menderita di penjara ini. Tolong kau ingatkan, ya, kepada rajamu itu tentang keadaan saya. Saya minta keadilan, minta dikeluarkan. Apa yang terjadi? Fansahu syaitanu dzikra rabbih. Ya. Setan membuat, ya, pelayan yang selamat ini lupa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa. Fansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'ah. Maka dia masih tetap berada dalam penjara itu sekian tahun lamanya, penantian. Subhanallah. Apa yang dilakukan? Apa marah Nabi Yusuf? Tidak. Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf tidak memaki. Nabi Yusuf tidak menyalahkan keadaan. Beliau berbaik sangka, beliau berbaik hati, sampai Allah berikan mimpi kepada si Raja Mesir ini. Mimpi mendapatkan apa? 7 ekor sapi memakan 7 yang gemuk makan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ya, lalu kemudian ada tangkai bulir gandum yang besar-besar, yang bagus, yang subur. Di sampingnya ada 7 tangkai gandum yang kering. Nah, apa ini takwil mimpinya? Gak ngerti dia. Maka barulah di situ, ketika dia menggelar rapat, memanggil semua pejabat, memanggil semua karyawan di istananya, disampaikan mimpi itu. Coba kalian cari siapa yang bisa mentakwilkan mimpi ini. Semua orang pintar di negeri Mesir tidak bisa memberikan takwil mimpi itu. Sampai si pelayan ini nguping, ya, dari belakang pintu
ruang rapat istana. Dia nguping, baru dia ingat, saya punya teman di penjara ini, saya selamat karena takwil mimpinya dia. Lalu kemudian dia mengusulkan kepada sang raja melalui atasannya, ya, atasan pelayan ini, tolong sampaikan saya punya teman di istana, di penjara begini. Akhirnya apa? Dipanggil, ya, dikeluarkan dari istana, dari penjara itu. Subhanallah. Inilah yang kemudian kita kenal, ya, di dalam surat Yusuf itu peristiwa kejadian yang luar biasa. Ya. Kita akan nikmat membaca surat Yusuf itu. Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau Anda membaca surat Yusuf dengan baik, dengan khidmat, ya, dengan khusyuk, merenungi ayat-ayatnya, alur ceritanya. Ketika Anda awal membaca surat itu, Anda dalam keadaan gelisah, Anda dalam keadaan susah hati Anda, maka setelah membaca itu surat Yusuf, Anda akan diberikan kelapangan dada, akan diberikan kesabaran, akan diberikan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya membaca surat Yusuf, ya. Maka apa yang harus kita teladani dari peristiwa lockdownnya Nabi Yusuf? Nah, kata kunci beliau bisa mengubah, ya, musibah jadi anugerah, menjadi apa? Warafa abawaihi alal arsy. Ya, dia mendapatkan kedudukan tinggi di Mesir, ya, bisa mendatangkan orang tuanya, saudara-saudaranya dihormati, ya, menjadi kerabat istana, ya. Itu apa yang beliau lakukan sehingga Allah memberikan ganjaran sedemikian hebat setelah diuji, ditempa selama puluhan tahun, dari kecil sampai, ya, usianya beliau itu 40 tahun lebih. Bayangkan, hampir 40 tahun itu terpisah dari ayahnya, dari keluarganya, dengan segala macam ujian itu beliau hadapi sendiri. Apa kualitas Nabi Yusuf, ya, yang menyebabkan beliau menjadi pemenang, ya, menjadi champion setelah mengalami berbagai macam ujian? Ya, jawabannya ada di dalam surat Yusuf ayat 90. Apa kata Allah? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, bersabar di saat musibah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Ini 3 kualitas. Pertama, takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, sabar menghadapi ujian, menghadapi musibah ini. Ya, jangan mengeluh. Ya, jangan kita out of control. Kendalikan emosi kita, kendalikan jiwa kita, ya, kendalikan psikis kita, ya, untuk bisa kita melatih kesabaran ini luar biasa. Yang ketiga apa? Ihsan dalam perbuatan. Nah, ketiga kualitas ini yang ada pada diri Nabi Yusuf itulah yang menyebabkan beliau selamat dari ujian dan lulus dalam ujian itu. Yang keempat, kualitas apa? Pasrah. Ya. Pasrah bagaimana Pak Ustaz? Pasrah kepada pengaturan Allah, ketetapan dan takdir Allah. Kita ini sesungguhnya sedang menjalankan alur kita, hidup kita ini sedang kita jalani. Itu sudah yang kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ikuti alur itu, ya, dengan ikhtiar yang baik, dengan doa yang baik, yang terbaik, dengan tawakal yang terbaik. Ya, kalau kita jalani garis hidup yang telah ditetapkan oleh Allah dengan 3 hal tadi, ya, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah, bagaimana Nabi Yusuf menyikapi musibah-musibah yang dialaminya selama 40 tahun itu? Subhanallah. Ya, beliau hadapi itu dengan apa? 1 kalimat yang singkat, yang padat, mengajarkan kepada kita tentang kualitas hamba Allah ketika menerima ujian-ujian yang maha berat dari Allah itu. Apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku itu maha lembut, ya, terhadap apa yang ia kehendaki. Coba bayangkan, ini Nabi Yusuf ini hatinya terbuat dari apa, ya? Dapat ujian begitu berat, musibah yang begitu berat, tapi beliau mengatakan Allah itu maha lembut dalam takdirnya, dalam ketetapannya. Luar biasa ini. Ya, gak mudah jadi orang seperti ini. Kita baru diuji sedikit, ya, kita mengatakan, ih Allah jahat amat, ya. Allah kok begini, ya. Kok jalan hidup saya kok begini, ya.
Ya, makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan apa? Surat apa itu? Surat Al-Balad ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kalau diuji oleh Allah dengan kesenangan, dia mengatakan, oh Allah sedang memuliakan kita. Harta diberi, anak diberi, istri cantik diberi, pekerjaan mapan diberi, kendaraan, rumah semua diberi, kemewahan diberi. Apa dia bilang? Allah telah memuliakan kita. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Nah, ini manusia ini, ya, yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, lupa diri, dia mengatakan kalau rezekinya disempitkan, ya, dia mengatakan Allah telah menghina kita. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Maka itu mari, ya, kita maknai kesulitan, musibah apapun bentuknya. Ya, ini hanya sebagai ilustrasi. Contoh yang ada di depan mata kita ini soal pandemi saja. Tapi semua dalam bidang kehidupan kita pasti akan mendapatkan ujian-ujian ini. Maka doa yang terbaik, ya, kalau kita menghadapi ujian itu, satu doa Nabi Yusuf, Nabi Ayub, inni masaniyad durru anta arhamur rahimin, kalau dalam bentuk penyakit fisik. Yang kedua, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, ya, orang hasad, orang dengki, orang tidak suka kepada kita, orang ingin mengisolasi kita, apa yang doa yang kita lakukan? Fatiras samawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, ya, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Maka wafatkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu, dan gabungkan aku berserta orang-orang yang soleh. Ini penting. Mati dalam keadaan muslim. Yang kedua, hidup di dunia dan di akhirat berkumpul bersama orang soleh. Orang soleh ini kita berharap itu termasuk orang tua kita, jadi orang soleh. Kita berkumpul dengan mereka di dunia dan akhirat. Dengan pasangan kita, anak-anak kita, keturunan kita yang soleh, kita akan kumpul di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, ya, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Itu dalam surat At-Tur. Alladzina amanu wattaba'athum imanuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, ya, dan yang mereka diikuti jejaknya oleh keturunan mereka dengan membawa iman, maka kami akan gabungkan mereka nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Jerman ikut menyimak Ustaz Fahmi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustaz Fahmi. Ya. Jadi memang dalam hal ini konten sebagai orang muslim adalah kita ini punya Allah, Ustaz Fahmi. Jadi ketika ada satu cobaan ataupun ujian, maka semua kita akan kembalikan pada Allah SWT. Bagaimana kondisi kita, bagaimana dampaknya, kita serahkan kepada Allah yang maha adil. Masya Allah, kami agak merinding begitu mendengar tadi bagaimana Nabi Yusuf hampir 40 tahun menderita, dicoba berkali-kali oleh Allah. Masuk ke dalam sumur, kemudian dijual ke pasar budak, dihargai sangat murah sekali. Padahal itu adalah kekasih Allah, waliullah, Nabi Allah. Nabi Allah memberikan ujian seperti itu agar bagaimana besok itu bisa mempelajari. Oh, kenapa kok diangkat dari sumur? Jadi dengan diangkat sumur itu akan dipertemukan oleh orang lain. Nah, hal seperti itu kadang-kadang manusia ini kalau kita itu melihat dari kacamata manusia, mungkin kita jadi husnudzon kepada Allah. Tapi kalau kita dari kacamata Allah, misalkan kita mencoba dari sisi yang sebaliknya, maka hanyalah bersyukur dan bisa kita sampaikan kepada Allah SWT. Jadi cobaan kita dari yang selamanya lockdown 40 hari di dunia ini, yang di Indonesia mau dimanapun, ini belum apa-apa dibandingkan cobaan dari umat terdahulu, Ustaz Fahmi. Iya. Alhamdulillahirabbil. Ini dalam rangka diskusi saat ini, kami ada sedikit informasi yang mungkin bisa didengar oleh para jamaah sekalian. BCM Jerman Raya dalam rangka Ramadan ini pula
kita juga menyelenggarakan ini Ustaz Fahmi, pengadaan dalam arti untuk lazismu zakat infak sedekah. Ya, monggo. Misalkan kepada para jamaah sekalian dimanapun berada di Jerman khususnya maupun di antara Jerman pada umumnya, bila belum membayarkan zakat fitrah dan sedekah dapat menyalurkan pada BCM Jerman Raya. Kita akan menyalurkan kepada masyarakat yang mustadafin ataupun yang terdampak corona di Indonesia sesuai dengan bukan waktunya. hanya Mas Muktaf, bukan hanya zakat infak sedekah, termasuk fidyah. Iya. Ya, orang yang nggak puasa karena sakit ya, bayar fidyah, bisa juga bayar kafarat. Monggo, itu sekalian itu masuk tugasnya lazismu itu. Iya, kita memberikan pintu serta berjamaah sekalian, silahkan nanti berhubungan kepada para tim lazismu Muhammadiyah Jerman Raya untuk bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah maupun fidyah maupun kafaratnya yang kejadian tadi di selama bulan Ramadan ini secara luas sesuai dengan apa yang disampaikan dalam flyer ini. Jadi kalau ada yang menginginkan untuk memberikan zakat fitrah, maka sebanyak 8 euro per kepala per orang. Dan untuk yang fidyah bisa sebanyak 5 euro per orang. Atau sebanyak berapa waktu yang ditinggalkan, ya apa yang ditinggalkan selama hari Ramadan. Begitu Ustaz Fahmi. Alhamdulillah. Ustaz Fahmi, ini sudah ada masuk pertanyaan dari jamaah sekalian Ustaz Fahmi. Ya. Yang pertama ini dari sahabat kita yang ada di Austria, Mas Rahmat Adewibowo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bisa dijelaskan kembali apakah wabah penyakit di zaman Rasulullah tersebut dan apakah wabah tersebut yang menghasilkan secara langsung azan yang menyuruh kita salat di rumah? Jadi ada wabah di zaman Rasulullah, kata Mas Adi ini, dan wabah itu menghasilkan suara azan. Nah, ini bagaimana Ustaz Fahmi kita mensikapinya seperti ini? Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mas Adi Wibowo, Dr. Adi, luar biasa. Ini di Wina, ya. Itu latar belakangnya kenapa Rasulullah SAW ya memerintahkan muazin untuk menggunakan redaksi sallu fi buyutikum, sholatlah kalian semua di rumah-rumah kalian. Itu karena waktu itu bukan ada penyakit, bukan karena wabah, tapi karena ya hujan besar, ya, sehingga tidak memungkinkan orang untuk keluar rumah, ya, apalagi jalanannya juga berbecek, ya, karena waktu itu belum ada aspal, belum ada konblok, belum ada pengairan, saluran-saluran air begitu ya, seperti yang kita kenal di zaman modern sekarang ini. Nah, situasi hujan besar itu menyebabkan uzur ya untuk orang tidak bisa pergi ke masjid. Maka Nabi perintahkan seorang muazzin itu sallu fi buyutikum. Ya, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Begitu. Nah, hujan saja itu bisa menjadi uzur yang diakui oleh syariat. Kita tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid, apalagi wabah menular, penyakit yang mematikan, yang penyebarannya, proses penularannya, kemudian proses pertumbuhannya, dia mencari inang yang baru, dia bisa mudah pindah ya, hanya dengan droplet, bahkan konon katanya sudah sampai pada tahap udara itu bisa dia bertahan hidup ya, subhanallah. Nah, ini apalagi penyakit seperti ini, penyakit wabah taun itu kalau terjadi, maka ya orang diperintahkan sholat di rumah masing-masing. Ya, seperti dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi, ya, seorang sejarawan, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis. Jadi beliau menulis dalam kitab tentang sejarah. Ya, kitab sejarah itu apa? Pada tahun sekian terjadi wabah taun sangat ganas di Mesir, ya, dan juga di Cordoba Spanyol, ya, sehingga orang-orang
itu menutup masjid-masjid. Ya, jadi bukan kejadian sekarang saja. Ketika Arab Saudi, Emirat, Qatar, ya, negara-negara Teluk atau sebagian negara yang di luar Teluk itu Muslim menutup masjid karena adanya penyebaran corona ini yang harus kita tekan, yang harus diputus mata rantainya, ya, jembatan-jembatan yang digunakan oleh corona ini untuk membuat jaringan, ya, itu harus kita putus, ya. Nah, seperti itu, Mas Adi Bo. Nah, itu bukan fenomena sekarang saja, tapi sudah dari dulu sudah kejadian, ya. Orang tidak bisa sholat di masjid, bahkan masjid itu kosong, ya. Bahkan pernah kejadian tidak ada yang azan sama sekali. Nah, sekarang kita masih bisa, ada yang azan, ya. Itu masih tetap memungkinkan itu untuk memberitahu kita, ya. Demikian, wallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini juga satu lagi tanya dari Mas Adi buat lanjutan Ustadz Fahmi. Ya. Kemudian jika ada wabah modern seperti penyakit seperti ini, selain sabar oleh Nabi SAW, bagaimana ikhtiar apa yang berdasarkan pada agama Islam yang bisa memotivasi kita, Ustadz Fahmi? Jadi kita belajar pada Nabi Ayub tadi seperti itu, ketika beliau kemudian disakitkan dengan begitu penyakit yang cukup parah saat itu tanpa ada obat, hingga sampai keluarganya meninggal, istrinya meninggal, dan kemudian Allah mengembalikan hal tersebut tadi. Lalu bagaimana ikhtiar yang saat ini perlu kita lakukan yang memotivasi kita akan segera cepat kembali lagi secara mental dan mungkin secara spiritual kita, begitu Ustaz Fahmi? Ya, ikhtiar, ya, kita dalam ajaran Islam ini diajarkan seimbang, ya, antara percaya kepada takdir Allah, ya, kemudian adanya ikhtiar dari manusia itu sendiri, dan juga tawakal serta doa. Ya, ini semua harus seimbang. Ya, ini keseimbangan ini yang mengantarkan jiwa seorang muslim itu menjadi stabil, ya. Pertama, dia punya Allah, tempat sandaran, tenang hatinya. Yang kedua, dia berusaha ikhtiar. Kalau sakit, ya pergi ke dokter, ya, cari obat, ya, konsultasi, diagnosa penyakitnya seperti apa. Nah, ini bagian dari ikhtiar. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Itu dalam pengertian apa? Allah yang memberi izin kita sembuh, ya. Nah, tapi kita perlu ikhtiar cari obat, ya. Dan Nabi mengatakan innalikulli da'in dawaan. Setiap penyakit Allah telah turunkan obatnya. Dengan apa? Akal manusia. Observasi, ya, meneliti, oh ini racikannya begini, sudah diuji coba, sudah manjur, sudah bisa dibuatkan obatnya, atau dalam konteks virus ini vaksinnya, antivirus dan lain sebagainya, ya. Ini usaha ikhtiar. Jadi harus seimbang. Ya, jangan hanya kita percaya pada takdir, ya, lalu terjebak kepada fatalisme jabariyah, ya. Nggak apa-apa, yang penting kalau mati karena corona pun kita mati syahid. Loh, tidak begitu cara berpikirnya. Justru Anda diminta untuk menjaga kehidupan, ya. Juga jangan menantang-nantang penyakit maut. Tapi kalau maut sudah datang, ya kita harus terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Itu dalam Islam begitu. Sama dengan misalnya Nabi mengatakan, jangan kalian berharap bertemu musuh, la tatamannau liqa'al adu. Ya, jangan kalian berharap-harap, ya, sombong, petenteng-petenteng ingin bertemu berjumpa dengan musuh. Tapi kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh, fathbutu wa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Al-Qur'an surat Al-Anfal mengatakan, kalau kamu sudah bertemu dengan musuh, maka tetaplah dalam pendirian. Jangan lari dari peperangan, ya, dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sunnatullahnya begitu. Ya, dalam medis kita harus berobat, ya. Kemudian kita berdoa supaya Allah memberikan izin agar menyembuhkan kita, kan begitu, ya. Kemudian kita pasrahkan, kita patuhi. Maka itu dalam kondisi seperti ini ada dua protokol yang harus kita patuhi, Mas. Ya, teman-teman semua. Protokol apa? Protokol kesehatan. Yang kedua, protokol spiritual. Ini harus seimbang, ya, harus sama-sama kuat kita patuhi. Ya, protokol kesehatan itu dari para ahli medis,
ahli kedokteran, bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh, protokol spiritual ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, bahkan ini yang bisa membantu memulihkan imunitas tubuh kita yang lemah. Protokol spiritual itu yaitu sabar, tawakal, ya, berserah diri kepada Allah, banyak berzikir. Para ulama mengatakan kalau kamu diranda musibah, sebaik-baik zikir adalah zikirnya, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, insya Allah akan kita bahas ya minggu depan ya, insya Allah teman-teman ya. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena itu menampilkan subhanallah, subhanallah. Perbanyak baca subhanallah. Insya Allah akan angkatnya. Jadi dua, protokol kesehatan, protokol spiritual harus sama-sama kuat dan seimbang. Allah alam bisawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memang seperti itu yang sikap kita sebagai seorang muslim ya. Jadi kita yakin sekali bahwa kita tidak akan diri sendiri begitu. Allah bersama kita, Allah bersama orang-orang yang beriman. Ada lagi pertanyaan lagi Ustaz Fahmi dari Mas Rokit, yaitu tentang doa spesifik apa yang perlu kita lantunkan ketika kita nanti mendapatkan musibah. Mungkin kayaknya untuk yang acara bisa kali ya Ustaz Fahmi, tapi di sedikit bocorannya seperti apa Ustaz? Iya, doa untuk menghadapi musibah atau penyakit. Iya, untuk yang secara spesifik seperti apa gitu sebenarnya. Kalau doa tuntunan dari Rasulullah untuk menghadapi penyakit ya, terutama ketika pandemi ini, Nabi SAW mengajarkan kita doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, doa dari Imam Abu Dawud bersumber dari sahabat Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa? Anna Nabi SAW kana yaqul. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Apa? Berdoanya begini. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit. Dari penyakit kulit. Ya, vertiligo. Ini biasanya orang mengatakan itu. Jadi dalam dunia kedokteran, dunia medis, al-baras itu penyakit kulit, vertiligo. Ya, wal junun, dan penyakit jiwa. Penyakit gila itu penyakit jiwa. Ya, orang gila itu masuk daftar penyakit kejiwaan. Ya, mental disorder. Wal juzam, dan penyakit kusta, leprosi. Ya, leprosi. Ya, wa min sayyi'il asqab, dan dari segala penyakit yang ganas. Nah, itu udah masuk situ, jantung, udah masuk paru-paru, udah masuk ginjal, udah masuk diabetes, udah masuk semuanya dah. Ya, sayyi'il asqab itu kalau penyakit. Jadi apa? Saya ulangi. Doa tuntunan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal baras, dari penyakit kulit, vitiligo, wal junun, penyakit jiwa, wal juzam, penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan segala penyakit ganas. Ya. Nah, kalau doa untuk memohon kesembuhan penyakit secara umum, ya, itu doanya Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi antas syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru bihi saqama. Dua. Ya, yang ketiga, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lalu kemudian setelah itu ditiupkan ke tangan kita sebagaimana Nabi melakukan. Begitu. Lalu kemudian diusapkan, dibasuhkan ke seluruh tubuh kita. Ya, itu sunnah dari Nabi SAW. Itu cara ruqyah mandiri. Ruqyah dalam pengertian untuk menyembuhkan penyakit fisik juga penyakit batin. Ya. Ini baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tapi bacanya dengan penuh keyakinan. Ya, kita tiupkan gitu, lalu diusapkan ke seluruh badan kita. Itu insya Allah ini bisa membantu kita untuk mendapatkan pertolongan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu pedoman dalam Islam Mas Fahmi. Jadi ketika kita ada suatu musibah, ada satu cobaan, maka
berdoalah yang sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau begitu. Kadang-kadang memang manusia ini hanya bisa menilai sesuai apa yang kita rasakan begitu. Ya. Ketika dikasih cobaan seperti ini, bagaimana kita mensikapinya? Kadang kita malah kufur pada Allah. Kok saya seperti ini ya, gitu kadang-kadang seperti itu. Nah, itulah yang harus sejauh mungkin kita hindari dengan syak wasangka terhadap Allah SWT. Kita harus khusnudzon dengan cara yang terbaik pada keadaan cobaan seperti itu, Ustaz Fahmi. Ya, seperti itu. Luar biasa Allah itu kepada kita dengan justru satu musibah itu merupakan satu ujian bagi orang beriman. Masya Allah. Ada bagi orang yang kafir atau orang azab musyrik. bagi orang kafir, betul. Ya, alhamdulillah. Ternyata waktu juga yang sudah menginjak kepada kita sudah sampai 1 jam lebih bersama kita Ustaz Fahmi Salim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi setelah perjalanan waktu selama 1 jam ini, Ustaz telah memberikan banyak sekali fadilah atau manfaat kepada kita tentang bagaimana mensikapi suatu musibah, suatu adab, atau mungkin kepada suatu cobaan kepada orang beriman dan juga adab bagi orang yang kafir ini. Dari pesan dari Nabi Ayub, Nabi Yusuf, bagaimana begitu beratnya cobaan-cobaan kepada beliau berdua itu, sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Hanya bersyukurlah cara yang terbaik untuk kita mensikapinya dengan takwa, sabar, ihsan dan pasrah yang kita rangkum sebagai tawakal kepada Allah inilah, maka insya Allah kita akan menjadi seorang pemenang dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebelum kita tutup, kembali lagi kami ingatkan kepada seluruh jamaah sekalian akan kewajiban kita mengenai zakat, fitrah, fidyah dan sedekah, serta juga kalau ada pembayaran kafarat dan juga mungkin hal-hal yang lain terkait dengan yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, bisa menyalurkan kepada Lazismu Jerman Raya atas nama Riyatris di Amalia sesuai dengan tertampil di running text kita. Ditunggu hingga akhir, batasnya adalah sebelum Ramadan ini berakhir, dan insya Allah akan kita salurkan kepada orang-orang yang bermanfaat, yang membutuhkan bantuan, korban corona ataupun para musta'afin yang saat ini menderita karena efek corona itu. Insya Allah barokah dan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pesan dari kami semua dari Jerman Raya, silakan nanti ditunggu informasi dan selanjutnya dan konferensi selanjutnya. Nanti Ustaz Fahmi sebelum diakhiri, Ustaz Fahmi mohon perkenan kepada Ustaz Fahmi sekalian, pertama adalah memberikan semacam pesan dan kesan sebagai kata kunci pada kajian kali ini, dan nanti ditutup oleh Ustaz Fahmi dengan doa. Silakan Ustaz, monggo. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, PCM Jerman Raya dan semua jamaah. Kita bersyukur pada Allah, ya. Kita harus kuat menjalani ini semua dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Allah menyukai orang-orang yang beriman. Ya, kalau Allah sudah menyukai, ya, seperti kita mencintai istri kita, anak kita, maka apa yang diminta oleh anak istri kita pasti akan kita kabulkan. Maka demikian pula Allah. Kalau Allah suka, Allah cinta kepada kualitas hamba yang beriman, yang sabar, yang bertawakal, insya Allah pasti kita yakin pertolongan Allah akan datang kepada kita. Mari kita akhiri dengan kita memohon petunjuk, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik permohonan, permintaan kita kepada Allah adalah pertama kita mohon petunjuk iman dan Islam. Agar senantiasa kita diberikan istiqomah, ya, dalam iman dan Islam kita. Yang kedua, kita minta ilmu yang bermanfaat, ya, dari kajian ini. Yang ketiga, kita minta kepada Allah kesehatan. Ya, yang keempat, kita minta rezeki yang halal banyak dan berkah. Maka itu Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya, jadi 3 itu plus minta hidayah. Ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kepada Allah SWT
kajian kita yang pada hari yang ke-5 atau 6 Ramadan ini sudah berjalan dengan lancar dengan baik, yang tadinya dibuka oleh Salam terkait dengan bagaimana kita mensikapi musibah atau COVID-19 ini sehingga kita semakin beriman dan tawakal kepada Allah SWT. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini waktu Jerman dan juga untuk sore hari waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, menambah keimanan kepada Allah SWT, dan juga untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan baik dan ibadah ini, dan semoga bisa menjadikan kita hikmah yang baik dalam mensikapi segala hal yang datangnya dari Allah SWT. Demikian pekan kita pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf sekalinya. Semoga Allah melimpahkan kepada sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.